مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Hadis adalah dokumentasi sejarah kenabian. Sejarah kenabian pada sisi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Hanya saja kita tidak menerima hadis langsung dari Nabi, tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in. Hadis melalui proses periwayatan yang panjang. Tidak sama Al-Quran. Al-Quran pasca Nabi, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak sahabat yang meninggal di perang Yamamah, maka ada kebijakan langsung negara atas nama Khalifah Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab untuk mengkodifikasikan Al-Quran, sehingga tidak panjang sejarahnya Quran, langsung terdokumentasikan dalam mushaf, sampai pada puncaknya kemudian di masa Utsman bin Affan, hingga Quran yang kita baca hari ini kita sebut dengan Mushaf Utsmani. Tapi kalau hadis tidak, sejarahnya panjang, dan sejarah hadis itu berkorelasi dengan sejarah umat Islam. Sayangnya sejarah kita itu tidak bagus, Pak, kelam. Di akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah, menantu Rasulullah, itu kemudian umat Islam mengalami konflik yang luar biasa, hingga muncul dinasti Umayyah. Pasca Umayyah muncul dinasti Abbasiyah, dan ini panjang. Dan hadis Nabi belum ada proses kodifikasi, pembukuan. Hadis itu dibukukan 200 tahun pasca kenabian, 2 abad pasca Nabi. Sehingga sekali lagi dia berhubungan dengan sejarah umat Islam. Kalau hadis itu belum dibukukan di masa sahabat, di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, nanti generasi akhir abad 2 baru dibukukan. Di mana hadis itu berada di masa itu? Ada dalam hafalan para periwayat, yang sayangnya tadi itu di konflik Ali muncul kegiatan pemalsuan hadis. Ada sejarah di mana muncul pemalsuan hadis yang dilakukan oleh mereka untuk menjustifikasi kelompoknya. Karena pasca Ali kemudian terbentuk dinasti Umayyah, umat Islam terpecah. Yang keluar dari pasukan Ali namanya Khawarij. Ini ekstrim, kelompok ini mengkafirkan semua sahabat. Makanya kalau ada kelompok hari ini yang dikit-dikit
hadis, dan nanti di abad 2 ada kegiatan kodifikasi hadis atas kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan nanti abad 3 Hijriah baru muncul kitab sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Sehingga dengan sejarah yang panjang ini kita perlu hati-hati membaca hadis, dan ketika mengkaji hadis harus dibarengi dengan kekuatan ilmu hadis. Karena kalau tidak akan terjadi bias dalam memahami hadis Nabi. Karena begitu panjangnya sejarah, maka kemudian para ulama kita melahirkan berbagai macam klasifikasi. Ada klasifikasi hadis dari sisi kuantitas, ada mutawatir, ada ahad. Dari aspek kualitas ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dhaif yang paling parah, maudhu, palsu. Dan kita hari ini hanya membaca hadis itu melalui kitab-kitab hadis. Nah, problemnya kita hari ini dalam membaca hadis, kita jarang sekali merujuk pada kitab-kitab hadis yang primer, kitab-kitab hadis yang otoritas. Kita punya banyak jenis kitab hadis, kitab sahih, kitab sunan, kitab musnad, kitab mustadrak, kitab jawami, banyak sekali. Dan guru kita, mahal guru, para profesor, para ahli bidang hadis di Indonesia, sahabatnya orang tua saya Pak Abbas, Allahu yarham, Prof. Suhudi Ismail, sudah di tahun 94 ketika beliau dikukuhkan menjadi guru besar, dia sudah berani membuat pemikiran bahwa ada hadis yang lokal, ada hadis yang temporal, ada hadis yang universal. Bahwa tidak mesti membaca hadis itu seakan-akan ini pesan kenabian yang bersifat universal. Ada yang lokal, ada yang temporal, ada yang universal. Itu sudah pemikiran namanya proseduri. Ya, kita hari ini ya membaca hadis tidak pada sumber yang otoritas, yang kemudian pemahamannya juga tidak pemaham. Dan hadis ini menjadi sumber utama kita berbeda. Ya, jadi perbedaan-perbedaan umat Islam itu lebih banyak disebabkan oleh hadis. Ya, kalau Quran tidak banyak perbedaannya, hanya terjadi perbedaan penafsiran, tapi pesannya sama saja. Tapi kalau hadis itu, dari mana kita bisa berbeda cara sholat kita? Dari takbir, dari posisi tangan, dari cara kita tasyahud, itu semua dari hadis. Ya, tetapi kalau kita hanya membaca hadis apa adanya secara teks, maka terjadi perbedaan. Olehnya itu kita bersyukur para pengurus masjid yang memfasilitasi ya, kajian ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham bahwa jangan mudah memahami hadis. Hati-hati memahami hadis. Pastikan, karena hadis itu yang bisa kita pahami hadisnya jika hadis itu berkualitas sahih. Menentukan sahihnya hadis panjang Pak, tidak mudah. Kita mesti teliti sanadnya, apa dia bersambung sanadnya, apa periwayatnya adil, periwayatnya tobi, apa tidak mengandung sas, tidak mengandung ilah. Panjang Pak. Kalau bidangnya Pak Dr. Dami, tidak boleh teliti Quran sahih
saja saya ingin menekankan kualitas buah hadis, apakah itu sahih, hasan, dhaif, hanya ijtihadnya ulama. Sehingga karena dia ijtihad, kualitas itu bisa berubah. Makanya di era modern ini ada ulama yang digandrungi oleh kelompok-kelompok Islam itu Imam Al-Albani. Imam Al-Albani itu hanya meneliti ulang hadis-hadis Nabi, yang kesimpulannya kadangkala hadis yang disahihkan oleh ulama lain dia dhaifkan oleh Al-Albani. Karena sekali lagi kualitas atau kesimpulan kualitas buah hadis sangat tergantung siapa yang mengkaji. Dan hari ini dosa kitab-kitab sahih sekaliber sahih Bukhari itu sudah diutak-atik. Ada buku terbaru di kalangan kami orang-orang hadis, di grup para ilmuwan hadis, ada buku yang diposting, judulnya sangat bombastis. Saya belum baca buku itu. Dia kasih judul begitu kacaunya Sahih Bukhari. Sudah ada dosen UIN Walisono yang ternyata di kitab Sahih Bukhari tidak semuanya sahih hadisnya. Jadi mengkaji hadis ini Pak butuh kehati-hatian, butuh banyak ilmu sehingga kita tidak salah, tidak keliru dalam memahami hadis. Mungkin sebagai pengantar orang tuaku semua untuk kajian kita dan ke depan apa yang kita mau kaji, kita mungkin hanya akan mengkaji hadis-hadis Nabi yang faktual pada kehidupan kita. Ya, kita bisa memilih, ya, kita bisa kaji misalnya pada pembukaan kajian ini ada yang mengatakan kaji dulu kitabnya 40 hadisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis satu kitab hadis Arba'in, hadis 40 hadis. Tapi Imam Nawawi dia hanya ulama yang mengkaji hadis, dia bukan periwayat. Hadis itu Pak berakhir kegiatan periwayatnya setelah hadis ini dibukukan. Maka para kodifikator hadis, ulama yang membukukan hadis di abad 3, abad 4, itulah periwayat terakhir dari hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal. Kalau masih ada kitab-kitab hadis yang muncul setelah kitab yang primer ini, kita seperti yang Kutubus Sittah, kitab hadis 6 atau kitab hadis 9, maka penyusun kitab-kitab hadis belakangan itu hanya mengambil hadis-hadis Nabi yang ada di kitab-kitab hadis pertama. Makanya kalau An-Nawawi 40 hadis itu dia hanya mengambil dari kitab hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia susun berdasarkan kebutuhan dia membuat 40 hadis. Ya, karena kajian kita ini nanti produknya paling tidak sebuah buku misalnya, maka mungkin kita bisa menentukan tema. Saya bisa membuat misalnya 30 hadis misalnya. Kalau Imam Nawawi bisa membuat buku 40 hadis Arba'in, mungkin saya bisa buat hadis Salasin 30 hadis, hadis Khamsin 50 hadis. Yang hadis-hadis itu nanti berkaitan dengan isu-isu kita hari ini. Ya, kalau misalnya Pak Menteri Agama membuat satu kebijakan
menyediakan program ekoteologi tentang lingkungan hidup, mungkin bagus kita kaji hadis-hadis lingkungan supaya kita punya peduli pada lingkungan hidup kita. Saya akan kumpulkan hadis-hadis lingkungan hidup berapa yang punya tema tentang lingkungan itu yang kita kaji. Ya, atau mungkin dari pengurus bisa juga fokus pada isu ini misalnya. Ya, saya ingin menghindari untuk mengkaji isu-isu yang akan memunculkan perbedaan pandangan yang khilafiyah. Karena yang khilafiyah tidak akan mungkin kita selesaikan. Kita pasti punya perbedaan pandangan, dan yang menjadi yang paling utama, yang menjadi masalah utama mengkaji hadis ini, keyakinan, aliran, paham kita itu mempengaruhi cara kita memahami hadis. Ya mungkin mohon maaf ya kalau orang-orang NU akan memahami hadis ya Allah metodologis NU misalnya, orang-orang Muhammadiyah akan memahami hadis Allah. Jadi hadis tidak lagi bebas untuk berkata pada kita, dia akan dipahami, ditafsirkan, digali maknanya karena sudah dipengaruhi oleh keyakinan kita, oleh pemahaman kita yang menjadi yang hadir lebih awal pada diri kita. Ya misalnya, ya kalau kita sudah berpandangan bahwa tidak ada kunut subuh, maka kalau kita membaca hadis kunut subuh pasti dhaif hadis ini. Situ problem. Bagi kita yang sudah dari awal berpandangan bahwa basmalah itu sir, maka membaca hadis yang jahat, semuanya punya hadis. Ya, makanya Muhammadiyah terhadap dua dalil yang tampak bertentangan dan tidak ada titik temunya, maka metodenya tarjih, mencari mana yang paling kuat dari dua dalil itu. Nah, persoalannya Pak, hadis Nabi ini kadang-kala sudah lewat ya. Nabi memberikan pernyataan yang berbeda dan sesuai dengan konteksnya. Ya, contoh yang paling sering kita dengar ziarah kubur misalnya. Di masa awal Nabi melarang ziarah kubur. Ya, nanti kemudian ada hadis yang lain muncul, kuntu nahaitukum ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahi. Dalam ilmu hadis ada satu cabang ilmu namanya ilmu mukhtaliful hadis. Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang tampak bertentangan. Jadi berat mengkaji hadis Pak. Ada 96 cabang ilmu hadis. Jadi kalau hanya baca hadis langsung dipahami, saya khawatir kita bias memahami. Terlalu banyak ilmu yang mesti kita hadirkan ya, untuk bisa memperoleh pemahaman yang integral, yang komprehensif sehingga tidak salah. Terima kasih sebagai pengantar. Mungkin ada hal yang kita bisa diskusikan. Sekali lagi apa yang disampaikan ini baru pengantar tentang hadis dan ilmu hadis. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Ustadz yang telah memberikan kita urgensi untuk bisa memahami hadis lebih jauh lagi. Mungkin untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin dipertanyakan, mungkin akan ada sesi tanya jawab pada hari ini. Indikator untuk hadirin bapak-bapak, jika ada yang ingin bertanya silahkan untuk mengangkat tangan, dan untuk hadirin perempuan silahkan indikator untuk memberikan pertanyaan silahkan berdiri di penghalang sana agar kami juga bisa melihat bahwa ibu-ibu telah memberikan indikator untuk bertanya. Mungkin untuk hadirin baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan untuk mengangkat tangan ataukah berdiri di batasan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rob.
Rupanya hadis ini memang satu di antara sekian banyak ilmu yang harus harus kita pelajari, kita dalami, karena hadis ini merupakan satu di antara dua pesan Rasul yang menjamin akan keselamatan perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa kami tinggalkan buat umatku dua pegangan. Ketika umat kami itu berpegang pada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka mereka umatku itu tidak akan pernah bingung dalam perjalanan hidupnya. Taraktu fikum amrayni tamsaktum bihima falam tadillu abada. Itu jaminan Rasulullah SAW. Sayang sekali ya ini tidak dibahas seperti Al-Quran, seperti penjelasan daripada Pak Prof penyaji materi ini. Nanti 2 abad kemudian nanti terjadi perselisihan, ya pertikaian, baru kemudian terasa bahwa mengkaji hadis itu ternyata penting, ternyata urgen. Oleh sebab itu maka bagaimana tips daripada pemateri ini agar supaya kami sebagai umat, ya jamaah itu tidak tergerogoti oleh rasa bingung tadi itu. Kalau hadis juga seperti bayangan-bayangan kita seperti tadi itu, loh bagaimana ya? Ya ternyata memang begitu, karena 200 tahun sesudah Rasul meninggal baru dibahas, baru dikodifikasi. Demikian informasi dari kami juga, ini informasi awal. Dan yang kedua, barangkali bagus Pak Prof bahwa hadis-hadis yang kita bahas itu berkaitan dengan sholat. Ya, jangan biar apa itu, karena ada kajian yang bersifat muamalah, di mana muamalah itu kan di situ bagian-bagian yang salah satu diantaranya itu adalah bagian politik barangkali. Nah, ini juga hal yang membutuhkan keberanian kita, makanya kita lakukan ini pengajian supaya kita masuk di area-area yang ya tadinya kita memandang awal-awalnya itu adalah semacam ya, ragu-ragu kita membahas karena lingkungan mungkin. Nah, sekarang ini Mardia itu melakukan kajian ini kita lakukan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Demikian demi Islam yang kafah, yang benar, yang kita berpegang. Demikian masukan dari kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, jadi memang Rasulullah memberikan pesan kepada kita semua bahwa hidup kita akan selamat ya, kalau kita berpegang teguh pada dua pusaka Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Ya, cuma kita tidak akan selamat kalau pemahaman Quran hadis kita itu tidak dibarengi oleh ilmu. Yang hadir adalah konflik, perpecahan. Ya, jadi fungsi idealnya, jadi sangat ideal kalau kita berpegang pada Quran dan hadis. Memahami Quran mesti, tapi kalau yang kita lihat seperti hari ini, masing-masing ustaz di atas meja begini taklim, menyalahkan ini, menyalahkan ini, menyalahkan ini, tidak hadir keselamatan Pak, malah jadi konflik. Ya, maka itulah pentingnya kita bermajelis ilmu supaya kita mengkaji dengan baik, mengkaji dengan basis ilmu, dan diharapkan saya pribadi juga mesti bijaksana. Ya, tidak boleh ekstrim dengan pemahaman saya, mesti begini, mesti begini. Jadi, ya saya pribadi hanya ingin memberikan cakrawala saja. Bahwa ada yang paham begini, ada paham begini, ya silakan umat memilih.
tidak etis saya nanti kalau misalnya oh ini pandangan ini keliru, ini tidak ada. Tidak ada pandangan yang keliru, Pak. Semua pandangan didasarkan pada hadis. Hanya pemahaman hadisnya ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau tekstual ya apa yang dibilang sama teks tidak dipahami. Ketika hadis bilang pelihara jamur, jangan dipelihara. Ya, bagi yang kontekstual ya kaji dulu sejarahnya. Kenapa Nabi perintahkan pelihara jamur? Apa tujuannya? Karena tidak ada pesan Nabi, selalu ada makna di balik itu. Ada realitas, ada kondisi yang kemudian Nabi menyampaikan itu. Ya, sama halnya saya ini. Kenapa Nabi larang ziarah kubur di masa awalnya? Alasannya karena akidah umat belum kuat. Dikhawatirkan orang pergi ziarah kubur akan terjadi kemusyrikan. Ketika umat Islam sudah memiliki akidah yang kuat, maka Nabi memberikan petunjuk, silakan kalian ziarah kubur. Setelah saya larang dulu kalian ziarah kubur, sekarang kalian ziarah, karena akidah Anda sudah kuat. Dalam kajian ilmu hadis ada ilmu namanya nasi mansuh. Kalau kita menggunakan ilmu nasi mansuh, hadis yang melarang telah dihapus oleh hadis yang membolehkan. Tapi bagi ulama yang tidak menggunakan nasi mansuh, dia akan mengatakan dua hadis ini dua-duanya diamalkan. Kapan diamalkan melarang? Tergantung niatnya orang. Kalau niatnya ziarah kubur karena politik, oh dia pergi ziarahi Soekarno supaya pencinta Soekarno memilih dia, bahaya itu. Ya, jadi selalu ada hikmah kenapa Nabi begini. Jadi memang sekali lagi orang tua semua, ya Nabi sudah meninggalkan kita pegangan hidup. Cuma kembali pada kita ini, bagaimana cara kita memahami hadis itu. Diharapkan kita memahami hadis untuk melahirkan kebersamaan, persatuan dalam umat, bukan perpecahan. Ya, situ problemnya. Yang kedua, ya kalau saya diminta untuk mengkaji tentang sholat gitu ya, ini ya mudah-mudahan jamaahnya cerdas, Pak. Yang saya khawatirkan nanti jamaahnya sudah punya model sendiri, ya, sehingga kalau saya bilang begini, salah itu Ustaz, bahaya itu. Jadi ya kalau saya pribadi tidak usah menyinggung yang sudah pakai di masyarakat, ya, tidak usah diutak-atik lagi. Karena kalau kita membahas tentang sholat terlalu banyak, ya mungkin kita bisa baca hadisnya, ya, tapi pemahamannya kita bisa berbeda. Dan jangan karena perbedaan itu kemudian kita bisa konflik, kita bisa khawatirkan. Ya, karena dalam praktek saja kan macam-macam hari ini. Ya, yang saya harapkan orang tua saya semua yang bermajelis ilmu ini, mudah-mudahan kita cerdas, kita bijaksana, bisa menerima segala perbedaan-perbedaan pandangan. Oh ternyata ada hadisnya, ternyata ada hadisnya, sehingga ada kedewasaan kita beragama. Ketika berbeda, kita bijaksana atas perbedaan itu. Ya. Karena kalau tidak, kita bisa macam. Makanya saya lebih menawarkan hadis-hadis yang faktual saja sebenarnya, untuk menjadi pegangan hidup ke depan kita. Misalnya gini, ketika saya menjelaskan hadis tentang lingkungan, paling tidak kita membantu pemerintah untuk menjaga lingkungan, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan, karena kita tahu hadisnya. Ya, kalau sholat sudah tahu semua, Pak. Ya, tinggal kita bagaimana kita bijaksana. Dan alhamdulillah, saya yakin kita sudah bijaksana, Pak. Ya, saya yakin di semua di jamaah Ahmadiyah ini pasti ada yang memahami basmalah itu jahat, kan? Pasti ada, Pak. Tapi sudah legowo dia, biasa nih, dosa lagi dipersoalkan itu. Ya,
Begitu pandangan saya, Pak. Tapi nanti tergantung kebijakannya. Kalau misalnya ya tetap diarahkan untuk mengkaji hadis-hadis sholat, ya apa kita bahas itu. Ya. Masih ini Pak ya. Artinya saya ini menyampaikan informasi seperti itu tidak dalam bentuk oh ini salah, ini benar, tetapi berada pada posisi bahwa mengapa sesuatu informasi itu sampai seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk kita ini tidak ada menyalahkan, tapi yang bagus barangkali diungkap adalah mengapa seseorang itu bersikap seperti itu, apa alasannya, kan itu yang penting. Jadi alasan itu yang penting, tidak berarti apa yang menjadi sikap mereka, karena pasti berbeda. Dan berbeda itu artinya apa? Tidak bertentangan. Jadi kalau berbeda, putih, ada putih gigi, ada putih tembok, itu berbeda. Tapi bertentangan, tidak ada yang bertentangan di sini. Yang ada adalah karena bertentangan itu ada rumusnya. Ada tempat, ada kejadian, ada waktu. Sekarang ini adalah waktu. Kita berada di tempat ini pengajian, lalu kemudian ketika seseorang mengatakan itu ya ada di tempat lain, maka itu yang bertentangan pada saat yang sama, pada tempat yang sama, dan peristiwa yang sama. Jadi ini saya sampaikan hal ini kepada kita semua bahwa berbeda itu adalah rahmat, tetapi bertentangan itu sangat sedikit. Coba bayangkan Pak Ustaz Prof ada di tempat ini, di jam ini memberikan kuliah, ya, lalu ada orang lain mengatakan bahwa Pak Prof ada di tempat lain, ya, memberikan informasi pengajian seperti ini. Kan tidak mungkin Prof membagi dua dirinya. Nah, itu Pak. Jadi ini informasi kepada kita semua tentang pemahaman bahwa perbedaan dengan pertentangan itu jangan disamakan. Ya Pak. Dan hadis itu pada dasarnya inilah yang dipakai, bahwa ada tempat, ada waktu, ada kejadian. Oh itu ditelusuri. Oh ternyata ada perbedaan, tetapi ketika kemudian ada tempat yang sama, kejadian yang sama, lalu diungkap bahwa Pak si A ada di tempat lain, itu bukan. Itu namanya bertentangan. Tapi nanti Pak Ustaz, Pak Prof akan menjelaskan, memberikan informasi tentang bertentangan dengan perbedaan kita sekarang ini. Perbedaan, dan itu adalah suatu nikmat. Ya, jadi yang kami butuh di sini Pak, bagaimana caranya supaya kami ini diberi informasi dengan kuat alasan-alasan yang benar, bukan mencari pertentangan. Yang ada adalah berbeda tapi wow. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa dari narasumber dan penanya kita. Mungkin untuk sekedar pengingat agar silaturahmi kita makin dekat satu dengan yang lain. Jadi kalau ada penanya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memperkenalkan namanya dan ya sekian. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan untuk angkat tangan ataukah memberikan indikator lain. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya di belakang? Sepertinya ada yang ibu-ibu ke sini. Sepertinya tidak ada penanya dari ibu-ibu, dipersilakan kepada bapak yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruslan Kak. Saya setuju sekali sama Pak Prof tadi. Saya ingin bertanya tentang sholat aja. Yang saya mau tanyakan ke Ustaz gini, apa sebabnya tuh dalam, memang saya tidak tahu dalam salat
Nabi atau Allah ajarkan pada Nabi melalui Jibril. Ya, jadi tidak ada penjelasan kenapa 2 rakaat jahat, 1 rakaat sir. Ya, pesan Nabi kan cuma satu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian sholat. Ya, dan sholat ini Pak, dia pengajarannya sifatnya praktikal. Ya, jadi kalau kita berbeda-beda tentang tata cara sholat kita, itu disebabkan karena sholat ini tidak diajarkan secara verbal, tapi dia praktikal. Karena praktikal, maka bagaimana cara sahabat melaporkan apa yang mereka lihat dari tata cara sholat Nabi, maka itulah yang membuat kita berbeda. Ya. Nah, kita ini menjadi ribut ketika kita membaca hadis, Pak. Ya, membaca hadis kita ribut. Oh, ternyata ada sholat begini, ada yang sholat tangannya begini, ada yang begini. Kalau kita ribut ribut, ya, karena kita baru membaca hadisnya. Ya, padahal sholat itu sebenarnya dia masuk kategori mutawatir amali. Ya, mutawatir amali itu maksudnya apa yang sahabat lihat dari Nabi itu yang mereka lakukan. Apa yang tabi'in lihat dari sahabat itu mereka lakukan. Dan saya yakin orang tua semua di sini tahu gerakan sholat bukan dari hadis, Pak. Bukan dari hadis. Kita tahu gerakan sholat minimal kita lihat orang tua atas sholat. Oh, begini paling orang sholat. Tidak pernah membaca hadis. Nanti kita baca hadis, ribut kita. Oh, tadi banyak riwayatnya. Ada yang begini, ada yang begini. Kembali tadi ke sejarah, bisa jadi perbedaan-perbedaan itu juga dipengaruhi oleh bias sejarah panjang dari hadis ini. Ya, mungkin Nabi tidak memberikan contoh yang berbeda, tapi ketika Islam sudah berkembang, dia pindah ke Basra, pindah ke Kufah, pindah ke Mesir, pindah ke Yaman dengan budaya tradisi yang berbeda. Mungkin situ muncul perbedaan. Ya, jadi memang sekali lagi ya, berat kita mengkaji hadis ini. Ya, makanya kalau saya Pak sebenarnya belajar itu buahnya amal. Ya, buahnya amal. Jadi kita belajar langsung amal. Ya, dan ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak ada amalnya. Kalau kita hari ini, kalau kita berilmu jadi bahan perdebatan kita, merasa jago di depan, di atas meja. Ya, dia salahkan ulama ini, salahkan ulama itu bukan ilmu. Ya. Jadi kalau alasan ilmu kita membaca hadis, membaca ayat, kalau kita kafirkan orang, salahkan orang, tidak ada gunanya itu ilmu. Ya. Karena ilmu itu buahnya adab, akhlak. Makanya saya itu tidak mungkin orang menjadi pencintanya ya, pencinta muhibbinnya mungkin, tapi saya tidak. Saya dalam hati saya na'udzubillah gitu ya, kalau ada ustaz yang terkenal gitu ya, tapi di atas meja majelis begini dia hina-hina orang yang notabene ulama ditokohkan oleh negaranya, tapi dia hina. Na'udzubillah, di mana ilmu, Pak? Ya, tidak usah masih belajar kalau pengajian itu hanya caci maki, hanya hina. Ya, masa ada kajian ilmu itu bukan ayat pula, itu ayat setan. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada kajian ilmu?
Saya hanya ingin membuka saja cakrawala berpikir kita. Ketika saya mengatakan hadis ini panjang sejarahnya, 2 abad baru dibukukan, saya hanya memberi pesan hati-hati memahami hadis. Kalau Anda ingin memahami hadis, kuatkan ilmunya, kuasai ilmu hadisnya. Untuk memahami hadis, pahami dulu apa dia sahih, apa dia hasan, apa dia dhaif. Panjang Pak. Di dulu Pak Darwis Yusuluddin, kita belajar itu hadis Pak, mata kuliahnya sampai hadis 9. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, sampai hadis 9 Pak. Dengan berbagai cabang-cabang ilmu. Kita tiba-tiba hari ini membaca hadis 1, oh, pelihara janggut, oh langsung ajaran janggut. Ya, mau tahu kenapa Nabi perintahkan janggut? Tidak perlu tahu itu. Yang penting Nabi bilang pelihara janggut. Bahaya itu. Yang menjadi masalah kalau bilang, Pak Laude ini bukan Anda, coba Pak Laude isi ceramah di sini. Kenapa? Ada janggutnya. Bahaya saya Pak. Kan begitu aja masalahnya. Janggut menjadi identitas keustazan pada akhirnya karena salah memahami hadis. Ya, betul ada hadisnya itu pelihara janggut. Tapi Nabi memerintahkan sahabatnya pelihara janggut agar Nabi bisa lebih mudah membedakan mana yang sudah masuk Islam, mana yang belum masuk Islam. Kalau hari ini nggak perlu lagi sampai beli obat, apalagi kita ini orang Asia Tenggara, Asia tidak punya fisiologi tubuh janggut. Kalau mau dipaksakan janggut, mungkin bagi orang-orang Timur Tengah nggak usah janggut Pak, badannya saja itu penuh bulu. Kalau Indonesia, Malaysia, bagaimana bulu? Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Ya, udah masuk Islam ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya belajar dan saya bersyukur ada guru saya Pak Darwis ya, untuk bisa tetap membimbing saya dan mengingatkan bahwa saya keliru ya, saya sebenarnya tidak berani bermajelis seperti ini karena bagi saya sekali lagi ilmu itu aman. Ilmu itu aman. Meskipun sedikit ilmu apa, yang penting ibadah tak bagus, amal tak bagus, akhlak tapi sudah tinggi ilmu tak. Jadi untuk melihat tingginya itu ilmu apa, bukan di atas meja ini. Tingginya ilmunya orang melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Karena banyak hari ini berilmu masih ibadah. Ya. Tapi kalau dia sudah ahli masjid, maghrib, isya tinggal subuh sampai subuh, masya Allah, itu orang berilmu. Sedikit ilmu tapi dia amalkan. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah memberkahi kita semua. Qul qawli hadza.